Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita berada di Kabupaten Jember teman-teman. Kita akan lihat di Mas Edi ya, peternak yang dulu kita juga datang ke sini. Kita akan tanya seputar perkembangan di peternakan beliau, karena memang juga kayaknya sudah materinya juga sudah beda, dan mungkin dari apa yang ada di dalam di kandangnya ini speknya juga sangat bagus dibanding yang dulu. Kayaknya upgrade-nya juga sudah lumayan dari pejantan dan yang lainnya. Kita akan tanya-tanya dulu ya seputar perkembangan peternakan beliau seperti apa sekarang, karena juga Etawa sekarang ini juga sedang naik daun ya, atau mungkin sedang sekarang ini dengan booming-boomingnya untuk pemasaran yang lainnya. Oke, langsung saja kita menemui Mas Edi langsung. Oke Mas Edi, selamat pagi. Assalamualaikum Mas Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana kabarnya Mas Edi? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah ya. Ya. Ini gimana Cak Edi, untuk ini kan sudah mulai ada kontes-kontes ya di Kabupaten Jember Cak Edi, dengan agak redanya pandemi ini Cak Edi. Ini kemarin juga mengikuti atau gimana Cak Edi? Alhamdulillah saya kemarin sempat ikut waktu di Kencong. Ya, saya ikut ke sana, hadir ke sana. Bahkan saya sendiri juga sempat jadi peserta di sana. Jadi peserta? Ya. Dapat nomor atau gimana Cak Edi? Ya, alhamdulillah waktu itu dapat peringkat 6. 6 ya. Wah, bagus. Ini berarti dari awal dulu yang masih belum mengenal dunia kontes sekarang merambah ya. Ini cuman ini kan apa yang di Kencong kemarin itu kan eventnya kan bukan event besar gitu, enggak. Masih, tapi kan alhamdulillah sudah 1 poin dan sudah ada peningkatan gitu. Sudah mengikuti lah, minimal berani mengikuti ya Edi ya, berani tampil ya. Sebetulnya modalnya itu modal nekat. Oke, jadi mulai dari kemarin jenengan ke kontes ini, apa yang jenengan lihat di seputar kontes ini menurut jenengan Edi? Ya, kalau di seputar kontes itu sebetulnya kan saya hadir itu tujuan saya pertama ya partisipasi. Nah, terus di samping partisipasi, di sisi lain saya sendiri kan ini maksudnya untuk menambah wawasan seperti itu. Jadi kambing-kambing yang juara itu seperti apa. Jadi kan saya kan bisa tahu langsung, bukan cuman katanya. Jadi gambaran sudah ada. Tujuannya seperti itu. Berarti sekarang sudah mempunyai gambarannya Cak Edi ya. Untuk mungkin teman-teman, kalau mungkin teman-teman Cak Edi yang pemula-pemula itu cenderungnya harus ke kontes atau breeding dulu. Ya, ini apa untuk datang ke kontes juga bagus. Di situ kan sebetulnya untuk mengetahui bahwasanya memang nyata kalau kambing Etawa itu harganya bisa sampai fantastis, itu nyata, bukan hoax seperti itu. Lah cuman kalau saran saya janganlah maksudnya terus langsung muluk pengennya beli yang langsung untuk kontes, mending jangan. Karena apa? Di situ kan kita butuh belajar dulu, terutama kan masalah perawatan. Kalau cuman masalah beli, saya rasa kan kalau sengaja pengen beli bisa, punya uang mampu. Cuman apakah perawatannya bisa, itu kan nggak jamin. Jadi biar nggak terjadi hal yang nggak diinginkan. Nah, maksudnya misalkan beli terus nantinya terjadi rusak atau gimana. Nah, jadi kalau saya menganjurkan lebih baik ternak dulu. Tapi kalau misalkan ada event seperti itu, ya bagus untuk datang biar tahu, oh sebetulnya memang kayak gini, kambing gini mahal itu karena memang dari nilai seninya memang tinggi. Ya, jadi nggak cuma gambaran aja ya. Jadi ya bagus lah saya rasa datang ke kayak kontes-kontes itu bagus. Jadi untuk semangat gitu. Jadi kan betul-betul tahu dia, oh iya memang mahal lah seperti itu. Untuk di wilayah Jember sendiri Cak Edi, ini peminat Etawa ini gimana sekarang Cak Edi? Untuk di wilayah Jember ya alhamdulillah dengan adanya kontes yang kemarin itu dampaknya besar. Nah, jadi pemula itu banyak pemula. Ya alhamdulillah, termasuk barang-barang saya kan banyak yang laku gitu. Dengan adanya kontes yang kemarin, antusias pemula itu tinggi, Mas. Tinggi ya di Kabupaten Jember ya khususnya ya. Tapi termasuk saya sendiri ini kan terobsesi kepingin beli yang lebih bagus dari yang punya saya. Untuk membuktikan ya. Seperti itu. Ya cuman kan yang namanya wong cilik, Mas. Jadi kan harus kumpul-kumpul dulu. Mungkin dari hasil penjualan jempe nanti bisa buat beli yang bagus, bisa untuk tes lagi ya seperti itu. Bertahap ya. Nggak langsung instan ya. Nanti kalau
Menurut jenengan kalau di spek Etawa Cak Edi ini memang mahal di perawatannya atau mahal dari Ya seperti apa sebetulnya sih? dari bahannya memang mahal. Nah, terus yang kedua dukungan dari segi perawatan gitu. Soalnya kan kalau kita ngomongin masalah kontes itu dari segi pemberlakuan, pakan, terus nanti nutrisi tambahan itu memang biayanya agak mahal. Makanya saya nggak heran kalau katanya kambing kontes mahal gitu. Ya memang dari segi perawatan juga mahal. Lebih ya. Mungkin yang belum diketahui pemula mungkin di kambing kontes itu seperti itu jadi ya. Nah, seperti itu. Kalau cuman masalah beli bahan, saya rasa kan ya itu tadilah misalkan kita maksa ya bisa gitu. Tapi untuk perawatan kan nggak jaminan. Belum bisa. Nah, saya sendiri aja kan ini memang ternak lumayan lama. Tapi kalau untuk perawatan kambing kontes itu kan saya masih belajar. Jadi perlu banyak tahu dari senior-senior. Makanya kan harus sering-sering silaturahmi ke senior. Ya tujuannya kan untuk menimba ilmu seperti itu. Gak cukup di kandang kita sendiri jadi iya. ya. Tapi mungkin untuk sekarang ini jadi ya setelah ada kontes perkembangan di Jember ini seperti apa sih Cak Edi? Ya perkembangannya di Jember itu untuk semangat para peternak, para pemain itu memang bagus. Bagus ya Iya, jadi ya. bagus. Bagus, sangat bagus. Jadi kemarin itu kan posisinya demam, makanya demam kan sudah lama nggak demam kontes, lama. karena begitu ada kontes otomatis antusias mereka itu kan sangat tinggi. Nah, cuman ini apa kemarin itu kebetulan kan masih masa pandemi ini kan, ya memang sih bisa dibilang sudah nggak seperti yang kemarin-kemarin, tapi kan posisi sekarang kan masih belum bebas seperti yang dulu gitu. Jadi makanya kemarin itu kan masih ada sedikit kendala, tapi itu pun sudah bisa membangkitkan semangat seperti itu. Kalau untuk saran untuk pemula juga di wilayah, khususnya di wilayah sini Cak Edi, apa yang mungkin dengan adanya kontes kemarin dan juga banyak pemula yang sudah bermunculan Cak Edi, mungkin apa yang perlu ditekankan lagi untuk peternak kambing Etawa agar tidak mengalami kendala? Saran saya untuk pemula yang masih ragu-ragu, jenengan nggak usah ragu, jenengan harus yakin bahwasanya prospeknya memang menjanjikan. Kambing Etawa itu menjanjikan sudah prospeknya itu. Dari segi penghasilannya itu kalau dibanding sama kambing biasa jauh mas, jauh gitu. Jadi memang seperti itu ya Adi ya, memang untuk sekarang ini. Tapi juga ada yang kemarin juga ada kerugian. Mungkin menurut jenengan kerugian Etawa itu pemula itu dari apa sih Cak Edi? Ya kerugian Etawa dari pemula itu bisa jadi karena faktor oknum tidak bertanggung jawab. Itu bisa. Nah, makanya kan dari segi pembelian kita memang perlu hati-hati karena di kambing Etawa sendiri kan juga ada, maksudnya misalkan kayak kambing bermasalah. Nah, maksudnya puting itu masalah, itu kan kalau posisi lagi bunting itu kan biasanya nggak kelihatan, tapi bagi penjual sebetulnya kan sudah tahu. Jadi oknum seperti itu yang bisa merusak, berdampak kurang bagus untuk pemula ya. Nah, untuk pemula. Jadi nantinya kan dia bisa kayak semacam jera gitu. Untuk ternak lagi ya. Gini ternyata ujung-ujungnya rugi. Nah, jadi kalau saran saya untuk para senior, monggo kita itu alangkah lebih baiknya apa yang kita ketahui itu diamalkan lah seperti itu. Jadi biar manfaat. Jadi kalau misalkan ini jangan dibeli, ini permasalahannya gini, ini kendalanya seperti ini. Kasih tahu yang jelas dan teliti ya dia. Jadi janganlah kita itu terobsesi dengan keuntungan tinggi tapi mengorbankan yang seperti itu kan nantinya juga akan kurang bagus. Soalnya kan kita tujuannya ternak jual beli itu kan untuk kesejahteraan keluarga. Jadi kalau ada yang kurang fair seperti itu kan mungkin kurang bagus juga lah dampaknya di keluarga. Seperti itu. Mungkin yang untuk pemulanya gimana Cak Edi untuk cara memilah-milah? Nah, kalau untuk pemulanya gini, saya menyarankan itu gini ya, mungkin kan yang jelas dia kan punya istilahnya itu mana yang dia percaya. Nah, percayanya ke siapa, yaitu perlu seleksi ketat memang. Jadi orang yang betul-betul bisa dipercaya baru dia ditaruh di depan itu bisa. Maksudnya dari segi pembelanjaan, kalau ini gimana, barangnya gimana, itu perlu seperti itu. Perlu ya dia. Oke Pak Edi, terima kasih. Nanti kita update di video yang lainnya untuk harga yang dan kambing-kambing terbaru di jenengan nih kayaknya sudah banyak Cak Edi. Ya alhamdulillah sudah ada peningkatan lah. Peningkatannya. Kayaknya dilihat dari dulu yang sekarang sudah sangat jauh Cak Edi. Ya.
Oke. dapat ngoyo-ngoyo. Dapat ngoyo-ngoyo. Oke, jadi terima kasih waktunya. Nanti kita bahas di video, kita review satu persatu kambingnya. Kalau sekarang kita review karena durasinya terlalu panjang. Ya, siap. Oke, jadi terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.